apa sih yang harus kita lakuin gitu sama orang-orang yang udah ngejahatin kita, yang udah nipu kita? Apa dulu Rasulullah juga udah maafin aja, tapi dia tetap berkeliaran. Nah, saya berpikir bahwa apakah ini berita buruk ini harus saya sampaikan biar menjadi berita baik buat orang lain? Jadi banyak sekali sebenarnya yang mau dibahas ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz Zul, semoga Allah selalu jaga Ustaz. Amin, Dan amin. juga narasumber kita kali ini nggak asing ya, ada Dito. Balik lagi saya di sini. Balik lagi. Masya Kalau kemarin kan lu Masya sempat mampir Allah. ke sini kan kita ngobrol berdua terkait lu kena penipuan apa segala macam. Bener. Cuma memang cerita dari segi bisnisnya, Betul. muamalahnya. Betul. Nah, tapi kan dari sudut pandang hukumnya, hukum syar'inya, bagaimana Islam memandang itu kan memang bukan kapasitas gue. Betul. Makanya gue ngundang lu lagi. Alhamdulillah tuh. Pas banget ada Ustaz. Biar makin clear gitu kan, Ber. Apa yang gue pikirin itu benar atau enggak gitu, sesuai kaidahnya ya nggak sih? Itu Gitu. orangnya katanya masih berkeliaran dan Luar biasa lah. ganti nama katanya. Saking niat banget dia. Bener, ya Allah. Ya kita nggak usah sebut namanya udah, siapa, tapi oke. memang ini pelik banget sih. Gue banyak dapat cerita baru guys dari Dito juga ya. Monggo lah ditanya aja lah. Masya Allah ya. Ternyata nggak tahu memang orang itu memiliki penyakit atau memang dia BU kan kita nggak tahu tuh. Tahu bingung. benar. Itu hal yang itu udah urusannya dia lah gitu ya. Cuman yang pengen saya tanyain nih Ustaz, lebih kepada kita dendam itu nggak baik gitu. Apalagi maksudnya memang ada unsur-unsur yang jatuhnya kan kita disakitin. Kita berpikir bahwa kenapa sih orang bisa jahat sama kita gitu ya. Nah, dalam hukum Islamnya apa sih yang harus kita lakuin gitu sama orang-orang yang udah ngejahatin kita, yang udah nipu kita? Apa dulu Rasulullah juga udah maafin aja, tapi dia tetap berkeliaran. Nah, saya berpikir bahwa apakah ini berita buruk ini harus saya sampaikan biar menjadi berita baik buat orang lain? Apakah seperti itu jatuhnya itu, atau ngomongin orang kan dosa juga? Itu benar-benar perlu pencerahan supaya mungkin teman-teman yang punya pengalaman, karena kemarin abis saya cerita di sini banyak juga yang punya pengalaman. Maksudnya ikhlasnya itu harus bagaimana, karena kita manusia biasa gitu. Dan nilainya nggak nanggung-nanggung lagi Ustaz. Betul. Jadi sampai banyak total tuh bisa sampai puluhan bahkan miliar. ratusan miliar ya. Dan itu korbannya banyak ya. Dan kalau nggak kita nggak kita ceritakan berita buruk ini, kan terus Korban. banyak korban gitu. Apa kita nggak usah peduli gitu Tat, dalam Islam? Apa harus gimana cara menyelesaikannya gitu loh Tat? Jadi skema yang dipakai kayak Ponzi gitu Ustaz. Jadi nyari-nyari korban buat nutupin ini, nutupin itu dan lain sebagainya. Betul. Rampas aja udah hartanya, ambil rumahnya. Apa boleh gitu juga? Makanya tuh rampas, udah kita Rusuh datengin, banget terus dia suruh jual barang-barangnya. Kan enak kita yang dapat gantinya. Cuman ternyata kalau banyak orang yang juga bermasalah sama dia gimana tuh? Iya. Gitu loh, Tat. Mobilnya apa? Gak tahu, gue udah gak peduli. Yang penting balik duit gua. Apa gitu Tat? Gimana Ustaz? Barakallahu fikum. Ya Masya Allah ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak sekali sebenarnya yang mau dibahas ya. Ya. Tapi yang pertama yang mungkin perlu saya ingatkan ya, bahwa namanya kehidupan itu ujian dan cobaan pasti ada kan. Pasti. Ya. Cuman ujian kita ya bentuknya kayak gimana, modelnya kayak gimana, itulah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ya bentuk, ada juga orang yang seperti itu ya, nipu misalnya kan. Ya, itu mungkin satu ujian juga untuk kita. Mungkin orang lain diberi ujian mirip seperti itu atau mungkin lebih dahsyat daripada itu. Betul. Kan? Tapi mungkin dalam bentuk lain. Tapi secara umum sepanjang pada ujian itu kita tahu sebagai ujian dan kita bersabar, kemudian berharap baik kepada Allah. Itu sebenarnya inti dari kehidupan yang ingin kita dapatkan. Sebab sayang ya kalau berlalu dari kehidupan, apalagi ujian semua menimpa manusia, terus kita tidak berharap pahala di belakangnya. Harus ada harapan pahala untuk kita. Paling tidak kita ingin mencari, ada ruang-ruang kita untuk beribadah kepada Allah di situ. Itu hal yang paling pokok dulu. Terus yang kedua, ya memang terkait dengan masalah orang-orang yang
melakukan tindakan merugikan orang lain, apalagi tindakannya ini bisa merugikan banyak orang, itu memang dibolehkan untuk diperingatkan pada orang lain. Dan memperingatkannya itu bukan dihitung sebagai ghibah atau membicarakan kejelekan, tapi itu dihitung sebagai nasihat. Sebut namanya gitu boleh, Sat? Gue kemarin kena tipu dia masih ini nih. Lu katanya kemarin invest juga nginvest juga ke perusahaan dia ya? Sebut namanya gitu. Menyebut nama kalau ada keperluan itu dibolehkan. Jadi Rasulullah SAW pernah menyebut nama seorang sahabat, Ibn Lutbiyah namanya, karena dia tadinya diutus oleh Nabi sebagai pegawai Rasulullah, diutus mengambil harta umat Islam di negeri Bahrain. Begitu dia balik, dia berkata, ya Rasulullah, ini tugas saya, maksudnya dia berikan harta yang dia diutus. Adapun bungkusan ini hadiah diberikan untukku. Dia ngakunya seperti itu gitu. Iya. Benar, hadiah diberikan untuknya. Cuman hukum syariat, dia kan sudah digaji oleh Nabi SAW kan, pegawai negara gitu. Dia sudah dapat gaji, ditugasin untuk sebuah tugas. Harusnya nggak boleh dia mengambil hadiah apapun. Ini dia bilang ini hadiah untuk saya. Itu yang menyebabkan rusaknya negara itu dasarnya di situ. Jadi kalau dibuka pintu ini, disitulah masuk pintu korupsi. Masuk pintu seorang itu kalau menghadapi orang-orang yang bermuamalah, siapa yang memberi dia lebih condong melayani. Nah itu kan nggak bagus kan. Makanya ditutup di dalam syariat kita. Pintu yang seperti ini diharamkan, perbuatan yang seperti itu. Maka ketika dia berucap seperti itu, Rasulullah SAW marah, malah beliau umumkan di atas mimbar. Dan beliau sebut, ini Ibn Lutbiyah tidakkah harusnya dia duduk di rumahnya aja, kata Rasulullah SAW. Sampai disebut namanya. Iya. Jadi itu penyebutan nama, kalau memang ada keperluan dan ada maslahatnya, itu tidak ada masalah. Tidak diperbolehkan. Malah di dalam Al-Quran kan disebut tabbat yada abi lahabi wa tabb, celakalah tangan Abu Lahab, kan disebut nama orangnya kan. Karena ada maslahat syar'i supaya ini orang yang nama Abu Lahab ini sifatnya itu kayak gini. Terus ada penyebutan nama Abu Lahab dengan kandungan surah pada kunyahnya, itu ada hubungannya dari sudut makna juga, dari sudut keindahan bahasa dan sebagainya kan. Ya, jadi maksudnya kalau ada di penyebutan nama maslahat syar'i, maka itu nggak ada masalah. Karena itu pemerintah boleh dong dia umumkan nama-nama orang-orang yang dicari. Kalau tidak disebut namanya gimana caranya bisa ditahu kan? Kayak misalnya kan pemerintah kan kita juga sering dengar misalnya orang ini diduga ini, ya kan, diduga korupsi, kan disebut. Meskipun awal-awal inisial tapi ujung-ujungnya ketahuan misalnya memang dia bener-bener tersangka ya. Iya juga ya. Sehingga kita tahu tuh dan waspada bahwa hati-hati sama orang ini gitu. Betul. Iya. Jadi disitulah dikatakan oleh para ulama itu bukan ghibah, itu disebut nasihat. Kan sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, bahwa ghibah itu haram, tapi ada 6 bentuk. Itu dibolehkan oleh para ulama. 6 bentuk ini kenapa dibolehkan? Sebab sebenarnya itu bukan ghibah namanya. Itu namanya ketulusan. Nasihat agar supaya orang itu terhindar dari kejelekan atau memperbaiki orang yang dinasihati. Nah, itu di situ sudut dari pembahasan syariat. Jadi sekarang si fulan, hati-hati loh. Ada pencuri di sini yang biasa nipu. Kita kan nggak tahu siapa orangnya kan, cuma hati-hati aja, hati-hati gitu. Tapi begitu diberitahu hati-hati, si fulan yang biasa dekat kamu itu hati-hati, dia sudah pernah nipu saya. Kalau cuma mengatakan seperti itu kan nggak apa-apa kan. Dia pernah nipu saya kayak gini. Nah, itu kan nggak ada masalah. Sikap adil gitu, memperingatkan jangan sampai dia nipu orang lain juga gitu. Baik. Jadi itu sudut yang kedua ya. Kemudian sudut yang ketiga, terkait dengan masalah ini ranah yang seperti ini, kalau misalnya ada yang ditipu, ada pelakunya, kemudian ada yang menuntut, ini kan ranah ribut-ribut sebenarnya. Nah, kalau ranah ribut-ribut seperti ini itu biasanya urusannya ke pengadilan. Ya, jadi memang kalau dibawa ke ranah pengadilan itu semuanya lebih terukur, lebih jelas. Jadi apa-apa yang dikhawatirkan, oh ini sudah nipu banyak orang, berkeliaran terus. Kalau sudah dimasukin ke pengadilan kan ada hal-hal yang terkait dengan itu kan. Dan juga orang bisa tahu gitu melalui jalur pengadilan. Dan itu lebih terukur. Nah itu tadi kaitannya dengan masalah hukum mengambil barang. Nah, sekarang kita bersyirikat sama dengan orang. Orang ini membuat kita rugi gitu. Kita rugi. Nah, tapi
yang dirugikan oleh dia banyak orang. Jadi Goroma yang menuntut dia ini banyak. Ya, misalnya kita bertiga ya dirugikan oleh si A gitu. Si A. Saya misalnya ada motor ini akad kita sama dia, ini motor saya beri untuk menjalani usaha kita kan. Tapi motornya sama dia dipakai pribadi gitu. Kita aja rugi, usahanya dibangkrut kan. Nah, saya datang ke rumahnya, saya ambil motor saya itu kan memang punya saya. Saya ambil nggak apa-apa. Karena boleh. Iya, ambil rampas-rampas aja boleh. Ya nggak apa-apa kan, nggak ada hubungannya dengan dia, nggak ada hubungannya dengan diri, nggak ada hubungannya dengan Dito. Itu kan saya yang beri kan. Sendiri. Tapi kalau misalnya di situ ada mobil ini punya Dito misalnya, wah saya nggak boleh dong ngambil mobil ini saya jual terus lebihnya kasih ke Dito, nggak boleh. Berarti kalau ibaratnya bisnisnya bareng-bareng itu yang nggak boleh untuk ambil sepihak gitu ya? Ya nggak boleh kita ngambil sepihak. Makanya di situ itu kaitannya kepada pemerintah. Jadi di dalam hadits itu kan dikatakan matal ghani yuhillu uqubatahu irdahu wa uqubatahu. Orang yang kecukupan lalu dia menahan, tidak membayar hutangnya, tidak membayar kewajibannya, itu mengharuskan dia boleh untuk dihukum dan boleh dilanggar kehormatannya. Tapi kata para ulama ini hukum pengadilan, Nabi mengucapkannya. Nah, jadi masuk ke pengadilan dia boleh didatangkan, terus dipaksa untuk menjual sebagian hartanya untuk membayar orang-orang yang dia rugikan, atau harta yang memang sudah ada milik orang boleh diambil. Ya, tapi ini kan urusannya memang terkait dengan masalah pengadilan. Jadi kalau kita datang, motor ini sudah dipegang, dia pakai, tiba-tiba kita ambil, bisa saja terjadi percekcokan, perkelahian, terjadi pertumpahan darah. Kan itu hal-hal yang dihindari oleh syariat kan, perkara yang tidak terukur seperti itu. Itu memang dihindari. Makanya supaya terukur, terarah dan selalu ada pegangan tetap, ya itu selalu dihukum pengadilan. Dibawa ke pengadilan. Nah, tapi gini, menyikapi sedikit ya. Nanti kita ke Dito lagi. Artinya Ustaz, dengan kita merampas hartanya, misalnya kita taruh motor kan ada nilainya Ustaz. Anggaplah 20 juta misalnya. Tapi nyatanya motornya nggak ada. Mungkin udah dijual sama si orang, ke nipu apa segala macam gitu ya. Terus boleh nggak kita ngambil hak kita 20 juta itu, tapi bukan dalam bentuk wujud motor, tapi senilai dan serupa. Ya pokoknya kita ambil, ya nggak tahu lah, ada uang di laci, ambil pokoknya. Ada TV, jam tangan dan seterusnya ambilin, pokoknya ya udah sebatas 20 juta atau mungkin minimal terka biar nggak kita juga terlampau zolim. Ya udah, ya kalau dihitung-hitung nggak apa-apa deh, kita 15 juta deh dapatnya deh. Daripada kita jadinya melebihi itu kan juga jadinya malah kita nggak baik kan. Betul. Gitu boleh nggak Seth? Jadi kalau misalnya cuma satu orang yang dihadapi itu ringan kalau satu orang. Tapi kalau yang menuntut dia banyak orang, itu yang bercampur ya. Ya banyak orang, setiap orang kan merasa punya duit, punya haknya, punya hak di situ. Kita nggak tahu ya mana hak kita kan. Nah, makanya seperti ini urusannya pengadilan. Mungkin nggak boleh asal juga sih ya. Iya, mungkin antara yang menuntut barangkali mereka bisa berantem juga kan gara-gara merasa sama-sama berhak gitu. Makanya Islam memoderasikan tuh, moderatnya tuh ya rapi gitu loh caranya. Memang ada wujud motor yang nggak ada yang bisa ngakuin kalau memang itu ternyata misalnya motor satu doang, ya kita kan nggak bisa ngakuin. Iya benar berarti ada nampak gitu ya. Tapi kalau udah nyampur, semuanya juga merasa hak ya. Tapi kan itu lu ambil duit 20 juta kan, gua kena tipu 100 juta. Berarti kan ada 20 juta gua juga dong. Wah, rusuh tuh. Iya juga ya. Terjadi berantem der soalnya. Berantem sih. Nah itu fungsinya sebenarnya pengadilan. Makanya di syariat kita itu nggak ada namanya main hakim sendiri. Ada suatu sikat sendiri, pukul sendiri, nggak ada kayak gitu. Lihat orang mencuri, bawa ke pengadilan. Gitu. Nggak boleh kita, ini pencuri nih, orang mencuri lebih dari 1/4 dinar, dipotong tangannya, saya potong sendiri, nggak bisa kayak gitu. Tapi kan itu sahih. Hukumnya dalilnya sahih. Iya, cuman yang menjatuhin hukum potong tangan itu pemerintah. Bukan orang per orang. Ya kalau orang per orang kacau. Jadi mendingan lebih baik pemerintah yang ambil sikap. Fungsinya untuk menentukan hukumannya apa dan segala macamnya, pembagiannya gimana gitu ya atas hartanya gitu ya. Betul. Kemudian di dalam menjatuhkan hukum itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya potong tangan. Ya kan? Dia mencuri harus dipastiin dulu berapa jumlah yang dia curi. Kalau misalnya dia cuma mencuri 1 minuman,
minuman ini kalau hilang atau ini orang nggak nyari minuman itu kan masa mencuri dipotong tangannya gara-gara mengambil satu minuman gitu kan. Ya dia dapat satu kue itu dicuri karena satu kue. Jadi itu diberi ada ukurannya rubuk dinar namanya, 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi ambil 1/4-nya. Kalau sampai ke nilai itu baru barang yang boleh dikasuskan untuk dipotong tangannya. Tapi ada ketentuan kedua, ini banyak orang nggak tahu. Ketentuan kedua itu kalau dia mencuri yang dipotong tangannya 1/4 dinar, itu pada barang yang biasanya dijaga disimpan. Jadi misalnya dia curi emas, ya kan? Emas ini biasanya disimpan di mana? Sampai di kotaknya kan, di laci di mana. Tapi kalau dia simpan emas di atas etalase dia, terus ada yang nyuri, dia nggak kena hukum potong tangan. Karena kena kelalaian dari si pemilik ya? Iya. Dia salah curi, cuma mungkin salahnya si pemilik juga. Kenapa dia fitnah orang simpan di atas etalase gitu loh? Iya. Kenapa lo ngasih kesempatan dalam kesempitan? Orang harusnya jangan di situ gitu. Iya. Dan itu nggak dipotong tangan tuh, walaupun dia ngambil 1 kilo tapi disimpan di atas etalase, nggak dipotong tangan ya. Sebab itu dianggap keteledoran dari si pemilik. Gitu. Iya. Baik. Jadi itu kenapa harus di pengadilan? Sebab itu perlu diperiksa, ditanya, mencuri siapa, mana saksinya, apa buktinya. Jangan sampai kayak cerita-cerita yang sering kita baca di media ya, di berita-berita. Ada orang lari di Tegarai mencuri, maling, habis dikebukin, mati, ada yang dibakar, subhanallah. Padahal ternyata pas lagi kebetulan mungkin dia lagi lewat situ diteriakin, itu wah luar biasa loh dosanya kita tuh. Ya kan siapa tahu memang bukan dia gimana. Ya kan dia mungkin orangnya nggak mencuri. Iya, benar. Tapi ada yang kerjain dia. Itu kan sudah terbukti tuh. Ada orang yang sudah mati, sudah katanya mencuri kotak masjid. Tapi ternyata enggak katanya. Dia cuma salah sangka aja. Itu pernah terjadi tuh di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada orang yang terbunuh oleh 7 orang. Jadi bingung kan? Gimana nih orang bersekongkol membunuh 1 orang, gimana membunuh 7 orang ini? Maka Umar tulis ke gubernur di wilayah itu, dia waktu itu di Son'a. Kata Umar, andai kata 1 penduduk Son'a semuanya bersepakat bersekongkol membunuh orang ini, maka semuanya akan saya jatuhkan hukum mati. Dikisos semua oleh Umar. Sebab bersyirik atau menyatukan. Itu hukum bukan sembarangan loh, itu melayangkan nyawa manusia. Nah, ini gara-gara makanya banyak hakim sendiri ini itu dosanya besar banget ya. Gak benar gitu loh, merusak tatanan negara, merusak hubungan kemanusiaan, banyak sekali ya. Islam luar biasa yang ngaturnya ya. Keren. Luar biasa. Masya Allah, barakallahu fikum. Gimana toh? Udah kejawab ya, berarti artinya ya pelan-pelan ditelaah dulu kalau mau masalah rampas harta atau udah sejauh mana sih? Tapi intinya sebenarnya yang gue terbuka adalah gue berhak untuk memberikan nasihat kepada orang lain, itu sih Der. Gue kan cuma takutnya itu jatuhnya gibah yang membahayakan dosa gue, ngerti gak sih yang? Nah tapi bentar, tadi gue takutnya agak ganjel dan salah paham. Yang tadi Ustaz sampaikan itu adalah boleh memberitahukan namanya apa segala macam itu ke orang-orang yang disinyalir ketipu atau secara sosial media, Ustaz. Misalnya screenshot WA-nya, fotonya, terus posting. Hati-hati dengan orang ini, kan sering gitu, Ustaz. Itu ya, ada kan? Juga tuh. Iya, gitu kan, kayak Anda pernah waktu itu hampir ditipu gitu ya, penipuan, dia mengatasnamakan ini apa segala macamnya. Anda screenshot, Ustaz. Tapi nomor HP-nya, hati-hati dengan nomor ini gitu, karena dia udah berbohong atas nama ini, atas nama itu apa segala macamnya. Anda screenshot, Anda posting di story, tapi nggak nyebutin namanya, tapi lebih kepada hati-hati dengan nomor ini kalau ngubungin teman-teman semua, karena saya pun kena tipu nih gitu. Nah kalau itu batasannya tadi boleh muka-mukanya diumumin gitu, apa gimana sih? Jadi itu memang agak sulit juga ya masa sekarang ya, karena beda-beda tipis sebenarnya antara kita mengumumkan sesuatu, kita ingin menasihati orang, dan mengumumkan sesuatu karena ingin balas dendam gitu. Niatnya berarti harus susah ya. Niatnya harus benar-benar kita yang tahu sendiri sih, Der. Menurut gue ya, saya jadi kalau kasus saya pribadi kan jatuhnya kita ngobrolin lingkungan yang tiba-tiba ketemu, toh lu kena juga. Nah baru kita jadi pembicaraan tuh, iya orangnya gini, atau ada yang nanya, baru kita infokan, iya jangan deh. Kalau gitu, kayak gitu
udah kena dulu. Nah, sementara kan kita kan harus mencegah sebelum Itu mengobati. dia tuh, Kita harus gimana, kita harus mencegah sebelum mengobati. Soalnya saya pernah juga sih langsung ke sosial media Der. Iya kan, ibaratnya kita udah sakit baru paracetamol. Tapi kan lebih baik kenapa kita nggak minum vitamin tiap hari sebelum sakit. Aduh, Tat. Jadi pas udah kena, yaudah deh, kena ya, yaudah. Ini gue kasih tahu ya, kan lu udah kena. Iya benar. Nah sebelum kenanya Tat gitu loh Tat. Ya bisa aja, yang penting kita dugaan besar kita, tersangkaan besar kita, bahwa kalau kita umumkan banyak orang yang ngambil manfaat. Itu. Nah, itu aja. Tapi kalau misalnya, ini umumin aja, biar sekalian aja gua sikat ya. Itu kan dendam. Biar malu lu sekalian. Bisa juga sih ya. Tapi ini buat kawan-kawan biar nyambung dalam obrolan. Ini FYI aja ya, sekedar informasi. Memang nih. Kenapa kita bahas secara serius? Karena orangnya gue kenal. Dito kena tipunya sebagai korban. Renat partner gue juga kena juga, dan katanya ini masif banget ya kenanya ya. Gitu. Jadi dan dia katanya sekarang masih berkeliaran merajalela dan seterusnya untuk mencari korban-korban berikutnya. Jadi itu sih makanya kita bahas di forum ini guys gitu biar tahu dulu. Jadi supaya bertanya apakah cuman di circle kita aja itu yang harus diobrolin, atau saat ketemu orang lain toh kenal ini nggak, terus baru kita buka obrolan gitu, atau memang harus seluas sosial media karena kita punya sosial media yang mungkin jadi bisa bermanfaat buat orang lain. Apa kita harus menginfokan di platform kita kan gitu ya? Karena masalahnya gede banget, Kenapa sampai sedetail ini? Karena mudah-mudahan menjadi masalah. Harapannya kita nungguinnya kan biar bisa langsung bam. Karena nilainya gede banget, puluhan sampai ratusan miliar nggak sih? Katanya. Si Ponzi-Ponzian ini terakhir sih sampai ratusan miliar. Udih. Terus Masya Allah, pindah kota, ganti nama, ganti namanya nggak tanggung-tanggung lagi, kayak nama sahabat gitu loh. Ya Allah, tuh orang biar kelihatannya kan, ini orang Islami nih, nggak mungkin nipu ya. Tapi kan dia pasti bukannya gue belain deh, pasti ada juga pikiran bahwa kita harus memberikan kesempatan, Tat. Nah itu apa ya? Sejatinya kita sebagai manusia berpikirnya harus seperti apa gitu, Tat? Apakah kesempatan itu diberikan untuk memperbaiki, atau malah nanti dikasih kesempatan jatuhnya gali lubang tutup lubang? Itu yang kita jadi kurang paham gitu loh, Tat. Bahasanya gimana ya harusnya gitu loh, Tat. Iya, jadi Nabi SAW datang kepada beliau kadang orang, dia ngaku berdosa. Misalnya datang, ya Rasulullah, saya berzina, tegakkan hukum atas saya. Nabi ditanya berpaling, beliau nggak jawab. Kok gitu? Dan besoknya datang lagi. Nabi berpaling lagi. Nanti setelah berapa kali gitu, yang ketiga kali atau keempat kali datang, Nabi berkata, barangkali kamu cuman menyentuh aja, memegang saja. Dia berkata, enggak ya Rasulullah, saya benar-benar melakukannya. Nah, barulah Nabi jatuhkan hukum. Nah, itu sudah masuk ke ranah pengadilan. Sebab orang yang berbuat dosa asalnya dia tutupi dirinya, kan nggak ada yang tahu kan. Makanya Nabi kasih pelajaran, beliau berpaling kan. Nanti nggak usah masuk ke pengadilan deh. Dia masuk pengadilan, mending kamu tobat aja dulu sekarang pada dirimu gitu kan. Jadi Nabi berpaling 3 kali sudah dikasih kesempatan. Rupanya orang ini tetap pengen dia mungkin memperbaiki dirinya. Nah, sebagai seorang qadhi pengadilan, Nabi kan bertanya, memastikan, barangkali cuma dipegang, barangkali cuma dipeluk. Nah, itu kan tidak ada hukum ini kan, hukum terkait dengan masalah orang yang sudah menikah kemudian berzina. Itu belum dihitung berzina. Paling itu dihitung sebagai dosa kecil. Kalau diberi hukuman paling cuman hukuman yang membuat efek jera aja. Tapi dia bilang, ya sudah, kasusnya masuk ke pengadilan. Nah, kalau sudah masuk di pengadilan nggak boleh keluar lagi. Jadi dia dihukum bersalah karena pengakuan dirinya sendiri namanya, dan itu boleh di pengadilan. Baik. Jadi maksudnya bahwa kadang ada sebagian dosa, kalau dosa itu datangnya dari orang mau bertobat dan dosanya bisa ini, mungkin dia tutupi dirinya itu lebih bagus daripada dia tampakkan ke orang gitu. Terus yang kedua, ini terkait dengan masalah orang yang tidak sadar, kasih kesempatan, dikasih kesempatan dia nggak sadar gitu, ya kan? Kalau semua orang yang berbuat dosa bisa sadar, wah aman banget dunia ini. Iya juga ya.
Aduh. Ya kan? Iya. Makanya ketentuan-ketentuan hukum itu diterapkan itu bukan untuk membuat efek jera kepada orang yang dihukum aja. Kadang itu juga untuk pelajaran bagi orang yang melihatnya. Jangan sampai loh kayak gini. Makanya itu sebagian orang kan lihat tuh kayak di Saudi Arabia ya, Masya Allah. Tegakkan hukum di lapangan besar gitu. Dilihatin semua orang gitu ya. Semua, wah orang kok kejam banget apa segala macam. Dia nggak ngerti bahwa sebenarnya itu kehidupan untuk manusia, rahmat untuk orang-orang gitu. Supaya mereka ini terhardik jangan sampai berbuat hal yang seperti ini. Dan dia juga membesarkan, oh ini nyawa orang sangat dihargai banget. Makanya siapa yang melayangkan nyawa orang dia harus balas semisal dengan itu di dalam syariat. Jadi hikmah-hikmah di belakangnya itu banyak sekali. Karena itu dalam Al-Quran itu dikasih bahasa lembut sekali dan sangat singkat. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan untuk kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan yang sebenarnya. Wahai orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang bisa berpikir. Jadi dikatakan haya, kehidupan yang sebenarnya gitu. Orang kan tidak menyangka bahwa sebenarnya di belakangnya itu ada kehidupan yang sebenarnya. Sama sebenarnya pada hal-hal orang yang berbuat buruk, kita beri sesuatu yang memberi efek jera untuk dia. Dan paling tidak orang lain juga jangan sampai kena oleh orang tersebut. Itu juga dari bagian memberi kehidupan untuk manusia sebenarnya. Ya, cuman di situ tadi beda-beda tipisnya ini. Yang harus. Yang mana di sini? Apakah kita bentuknya nasihat atau balas dendam? Ya, itu tadi ya. Itu masalahnya. Tuh toh aja main gas-gas aja. Nggak boleh. Tapi gatel juga sih, ku posting aja Pak ya. Terus perlu ditahu juga ya, manusia itu subhanallah ya, itu dari dari hikmah dan pencipta Allah ya, dibuat manusia itu beraneka ragam subhanallah. Jadi itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya buku namanya As-Siyasah Syar'iyyah, seputar politik syar'i, pengaturan di dalam sebuah negara. Beliau ketika membahasakan ayat itu, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Itulah sorga, kehidupan akhirat. Diperuntukkan untuk orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Jadi sifat penduduk sorga itu dua. Dia tidak menghendaki ketinggian. Dan yang kedua tidak menghendaki kerusakan. Kata beliau manusia itu terbagi 4. Manusia itu ada 4 jenis. Ada manusia, dia senang berbuat maksiat dan juga senang berbuat kerusakan. Nah itu dikasih contoh seperti Fir'aun. Ya Fir'aun itu kan dia gabungkan semua tuh. Dia bodohin orang lah, dia luar biasa ya. Segala kemaksiatan dia senang tuh kayak gitu. Nah ini mungkin dia itu seperti lalat. Dia ada tempat bagus pun dia nggak ke situ, datangnya ke tempat-tempat buruk gitu. Iya betul. Terus yang kedua ada manusia, dia itu dari sudut maksiat nggak kena dia maksiat. Jadi mungkin kita temukan dia puasa juga, dia sholat juga, tapi nipu-nipu jago dia kan. Kayak si lanjut. Ya. Atau misalnya dia sholat puasa bagus segala macam, tapi lisannya itu tajam sekali ke orang, sering gibah orang. Nah, itu sudut-sudut yang lain juga. Jadi dia diberi ujian bukan dari sudut berbuat kerusakannya, tapi ingin ketinggian. Dia ingin punya harta, walaupun bukan milik dia. Tapi bagaimana dia dapatkan harta itu supaya orang bilang kamu Masya Allah orang hebat, tinggi, merasa ini gitu kan. Ya dia bisa tampil dengan itu. Ada orang seperti itu. Tapi kalau disuruh misalnya dia berbuat zina, minum khamar, nggak mau dia. Wah itu haram, jelas haram. Tapi dia masuk di dosa-dosa yang ada kaitannya dengan meninggikan dia. Cinta ketenaran, cinta menjadi orang yang difavoritkan, diulu-ulukan, ya kayak gitu. Baik, kemudian yang ketiga, ada orang yang sebaliknya, dia senangnya, dia nggak cinta, dia nggak suka ketenaran, nggak. Tapi dosa, paling jago, juara. Juara. Nah, itu loh para perampok, para begal. Ini kan orang-orang nggak mau terkenal semua nih. Bener. Temen lu. Bukan.
Yang penting dia dapat aja, dapat aja. Yang penting, Dia nggak tedar, nggak apa-apa. Saya yang Nggak penting apa-apa, dapat tapi gitu. dapat uang, iya. Nipu. Betul. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, ini yang bagus yang keempat ini. Yang keempat ini dia nggak mau ketinggian, dia nggak mau kerusakan juga. Nah, inilah orang-orang yang baik ini. Dan inilah penduduk sorga. Nah, inilah penduduk sorga. Jadi subhanallah itu pelajaran besar juga untuk kita dalam kehidupan. Mungkin kita kalau nggak pernah melihat wajah-wajah orang yang seperti itu, kita nggak tahu bahwa di dunia ini, di planet ini nggak ada orang yang modelnya kayak gitu kan. Kita kena ujian, tahu ada yang seperti itu supaya kita hati-hati. Jangan seperti itu dan jangan kita dekat dengan hal-hal yang seperti itu. Itu tuh. Ini memang banyak rupa manusia gitu ya. Muka dua dan lain sebagainya. Harus lebih gitu kali ya. Iya. Sama halnya dengan lu kan tinggal di sebuah wilayah. Benar. Ya, kita ini masih nyambung nih ya. Kalau tadi ngebahas penipuan apa segala macam, tapi kan lu juga harus banyak lapang dada juga ketika lu bertempat tinggal di daerah lu. Betul banget. Makanya kan belakangan ini kalau kita lihat dari sosial medianya Dito kan pengen bangun masjid. Ya. Masya Allah gitu kan, karena memang jarang di wilayah lu tuh ya masjid ya. Betul banget. Nah, itu juga lu harus banyak-banyak berlapang dada tuh kalau tiba-tiba kayak kok ada bangun masjid sini tutup. Ya. Kan sering terjadi Ustadz. Ada misalnya kawan kita mau bangun masjid tapi tiba-tiba izinnya atau mungkin regulasinya lah. Itu dicari-cari gitu misalnya. Makanya itu berhubungan juga sih sama pertanyaan saya berikutnya tuh soal kata cukup gitu. Cukup di sini kan kadang kita merasa kayak kita udah punya rumah, terus kita udah punya mobil sendiri gitu, terus udah nggak usah kerja lagi gitu. Terus muncul tuh kata cukup. Apa cuma sebatas ini? Akhirnya kita mencari lagi dosa baru dah, jatuhnya kan gitu. Iya nggak sih? Mencari harta baru lagi. Nah, sama halnya dengan niat saya membangun sebuah tempat beribadah, itu kan jadinya nyampe-nyampein saya sebenarnya. Kok gitu? Ya dong, jadinya kan kayak ada yang konflik untuk orang lain, bener nggak? Tapi mau bermanfaat buat orang lain, gitu. Itu salah satu hal yang ada pergolakan dulu, tapi harus diberanikan, tapi harus juga keluar dari kata cukup itu, karena kan sebuah tempat ibadah jatuhnya sudah bukan lagi harta pribadi tuh, Der. Menurut gue ya, saat gue berbisnis, saya mengumpulkan modal, uang untuk hidup, anak sekolah, segala macam, saya udah cukup, terus saya mikir udah saya selesai kerjanya, orang tabungan udah cukup. Nah, terus banyak orang-orang yang pengen jatuhnya pengen ngerasain manfaat dari saya itu lebih, ya udah saya akhirnya bikin bisnis kan gitu tuh rentetannya, bikin usaha jadi orang bisa kerja di situ. Udah itu udah terjadi, namanya hidup kan terus berjalan tuh Tat. Pengen buat masjid sendiri, saya infokan cuman sekedar sharing di sosial media, pengen buat masjid sendiri, tiba-tiba jadi masalah baru karena banyak yang mau ikutan. Itu ikutan dalam arti apa? Nyumbang. Bagus dong. Ya cuman jadinya saya punya beban dong, Tat, untuk menginfokan apa yang nanti bisa terjadi di tempat minoritas ini. Kalau saya buat tempat ibadah. Yang tadi kata saya cukup tadi, terus saya dengerin orang lagi. Kita kan kalau kebanyakan dengerin orang juga susah ya, Tat. Maksudnya kadang kalau kita mempelajari Rasulullah SAW tuh panjang banget, Der. Bener-bener kayaknya bermanfaat buat banyak orang kan banyak ininya. Nah, kita kan at least setitik lah kita contoh gitu, ingin bermanfaat, tapi kita kan juga harus kuat mental sana sini bahwa di setiap manfaat ada masalah juga nih. Ini gini aja kali Toh. Ini menarik ya. Mungkin biar kawan-kawan juga tahu dan masuk membersamai obrolan ini teman-teman, biar juga nangkap nih sebenarnya apa sih yang lagi menjadi konteks pembahasan kali ini. Ini izin tanpa mengurangi hormat ya. Ini mungkin gue memberanikan diri untuk disclaimer dan menginfokan ya, karena memang ini jujur nggak lebih dari yang namanya edukasi. Betul. Dan juga pengalaman yang dirasakan. Jadi nggak ada sama sekali nyinggung ke pihak-pihak tertentu, apalagi mungkin menyenggol ke kepercayaan tertentu gitu ya. Anyway gini, nanti Dito bisa nambahin biar teman-teman juga paham apa sih yang lagi diobrolin gitu. Jadi Dito ini tinggal di Bali. Spesifik ke daerah Canggu dan Perarenan sekitar. Jadi Canggu dan Perarenan.
Prerenan. Iya. Oke. Jadi intinya gue berkawan dari Dito, kami orang Jakarta, terus tiba-tiba Dito memutuskan untuk tinggal di Bali. Ya, 5 tahun lalu lah. 5 tahun lalu kan. Berarti sekarang lu udah jalan 5 tahun di Bali, dan memang ada usaha lu juga, Setuja juga lo bawa ke sana juga gitu ya. Nah, menjalani kehidupan, terus nyatanya di sana pun gue juga pribadi merasakan ini gini Ustadz. Waktu saya ke Bali tuh susah banget memang nyari masjid. Betul. Ya, ini terus story di tempat-tempat wisata ya, kita langsung disclaimer-nya di situ, bukan di kota nih ya. Oh iya. Jadi jangan banyak tar gitu deh. Betul. Iya, betul. Kan kita ke Bali ke tempat wisata. Iya betul. Kan juga Gua kan? ke tempat wisata. Iya, betul. Tapi ketika gua nyampe ke tempat wisata, kita ngomong di tempat-tempat tertentu lah ya. Betul. Itu susah banget untuk beribadah. Betul. Begitu kan. Ya terlepas dari mungkin nanti kan Ustaz bisa menambahkan mengenai kita lagi safar. Kalau untuk gue pribadi ya, kan bisa juga mungkin sholat di hotel, di rumah dan seterusnya gitu kan. Cuma kan memang ya ada kalanya kita pengen bareng-bareng sama orang-orang di situ, ketemu-ketemu, ngobrol-ngobrol apa segala macamnya kali ya. Itu gue pernah, ini true story ya. Gue pernah cerita sama lo juga gak sih? Pokoknya dari hotel. Iya, pas lo sebarin ini juga kan. Iya, betul ya. Dari hotel nyari masjid itu sampai minjem motor satpam hotel. Emang pengen udah deh kita pengen cari aja, siapa tahu kan pengen tahu keindahan masjid-masjid di daerah-daerah tertentu kan kadang kan Masya Allah seru nih, ya, seru jadi gitu kan. tempat kita traveling ya, juga lihat. Betul, pengen tahu juga gimana sih gaya-gaya di kota yang bukan tempat gue tinggal gitu, masjidnya seperti apa, budayanya gimana. Nyari set maghrib berangkat, azan nih, yaudah kira-kira depan ada, sampai minjem motor, jauh mas, udah dipinjemin pengen tahu deh. Nyampe hampir mau isya set. Wallah, ini cerita beneran. Lah, gue nyampe ngejar tuh buru-buru jadinya. Selesai salam, azan isya. Bener. Jauh banget. Iya. Masuk potong-potong jalan lo, sawah lah apalah gitu. Ini terus story ya. Wah, susah banget ya. Iya. Pantesan tuh satpam ngomongnya, Mas, nggak di hotel aja mas, nggak di musola sini aja mas. Ya kecil sih, nggak saya pengen seru-seru aja, pengen lihat gitu ya. Jauh mas, pinjam motor saya aja. Kok dia nawarinnya gitu, bener. Pokoknya terus aja ntar muat, gue terusin, gue nanya-nanya orang, masih lurai. Susah banget saat di Bali. Nah, ternyata memang begitu nyambung pas lo mau bikin masjid di Bali, lo tuh minoritas ya di situ ya? Iya dong, jatuhnya memang agama Islam di Bali kan jatuhnya minoritas. Oke. Jadi ya kita menghargai, dan saya pun juga benar-benar menghargai warga sekitar. Oke. Dan masalahnya di mana tuh? Kalau boleh tahu. Tadi kan kita ngomongin masalah nih, biar nyambung nih. Kalau teman-teman. Sekarang problemnya lebih ke penamaan. Nggak boleh. Nama masjid ini gitu. Iya, nama masjid sepertinya lebih susah izinnya di daerah Bali ya. Kalau ada kata masjid. Iya, di kata-katanya masjid. Jadi misalnya gue mau bikin nama misalnya Masjid Al-Ikhlas gitu. Yes. Masjidnya tuh nggak boleh. Al-Ikhlasnya boleh. Al-Ikhlasnya boleh, nggak ada masalah. Masjidnya. Oh, nama masjidnya nggak boleh. Berarti apa? Rumah ibadah Al-Ikhlas gitu? Mungkin rumah ibadah atau TPQ atau ruang serbaguna atau musola. Itu masih boleh. Masa ruang serbaguna, Ustaz? Emang tahu itu buat masjid dan makanya kan ada hukum sendiri kan maksudnya. Iya, dan makanya saya mau tanyanya karena ini lumayan mengumpulkan dananya sekarang udah 10.000 orang. Insyaallah niatnya niat saya yang baik, jangan sampai saya yang kena dosanya nih. Maksudnya, aduh teman-teman bikin PR, sumpah Der, tadinya mau gue sendiri Der. Bukannya terus sombong platform atau soalnya. Enggak, karena ini program Mama Kita Bisa kan? Iya, cuman awalnya tuh gua nge-tweet di X itu, terus rame, Kak saya mau ikutan. Saya nanya sama Ustadz juga gitu. Nggak apa-apa kok, share aja biar teman-teman yang lain bisa ikutan amal jariahnya kan gitu. Sesimpel itu saya taunya pas udah buset rame banget. Oh, ternyata nggak boleh lah ini lah. Barulah kita kan sekarang nyari soal penamaan, izin, harus keluar izinnya bangun. Nah, yang pengen saya tanya, tanggung jawab saya itu sampai mana ya, Tat? Maksudnya menginfokan, jadinya ruang serbaguna nih. Aduh. Jauhnya gua kebayang ini nih gitu. Reaktif toh. Maksudnya apa bisa fitnah. Seperti apa gitu? Maksudnya seperti apa yang terbaik lah. Karena memang toh juga teman-teman melihat, kalau di Maps lihat deh, benar-benar nggak ada di titik itu. Kalau sekarang bisa buka Maps tuh, Canggu
nggak ada sama sekali daerah ke kanan ya. Kalau ke kirinya masih ada satu masjid gitu. Karena memang usut punya usut katanya pernah kontrak bahwa satu Canggu itu cuma boleh satu masjid gitu loh. Oh, dari pemerintah setempat, Pemkot. Kayaknya di komplek itu bikin tanda tangan petisi kayaknya kita buatnya satu aja kok, nggak mungkin ada lagi. Masalahnya sekarang Canggu itu udah macet banget. Nah, jarak saya dari yang ke masjid itu mungkin 10 kiloan. Nah, di 10 kilo berikutnya tuh udah nggak ada tuh. Oh iya, itu sekarang udah jadi mukim ya, ya. Kalau udah 5 tahun bukan udah musafir lagi lu ya. Nah, di wilayah itu benar-benar pengen menginisiasi aja. Oke, nggak apa-apa kok, pelan-pelan gitu. Cuman yang saya jadi problem, kalau itu harta saya sendiri, nggak apa-apa. Mau namanya apa juga terserah. Bener nggak, Der? Iya. Nah, sekarang karena udah banyak yang ikutan, solusinya kita menginfokannya harus seperti apa ya, Tat? Gitu. Oh iya, bisa jadi agak fitnah takutnya. Takutnya. Ini udah jadinya ruang serbaguna. Lah, duit gue lu pakai buat serbaguna. Niatnya kan gue mau amal jariah nih. Capek. Masuk nggak tuh amal jariahnya gitu loh, Tat? Iya, betul, gitu betul. Ya, bener nggak sih? Iya. Belum lagi nanti dikit Ustadz Afwan, nambahin dikit. Belum lagi nanti kan ada tentang syariat mengenai kalau ini dijadikan sebagai pahala untuk berkelipat derajatnya kan, kalau memang bentuknya masjid SAT beda soalnya dengan itulah ya kan? Jangan nambahin deh. Lah bener toh. Nggak, maksud gue. Nah, gimana tadi? Gue awalnya tuh sedih dah nih. Nggak, bukan. Ikhtiar gue sama Renat ya, bikin musola diniatin sebagai buat jadinya nyerempet buat jadi pahala masjid. Makanya ya kadang gimana caranya di aktivitas jadi kayak masjid. Kayak misalnya makanya ada azan berkumandang tiap 5 waktu. Kayak gitu-gitu kan. Iya tuh, Tat. Syaratnya apa aja, Tat? Jangan ada syaratnya. Coba, Tat, gimana, Tat? Ya baik. Jadi pertama begini ya. Itu memang adanya media sosial, apalagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak yang ikut di situ. Itu sebenarnya termasuk salah satu peluang ya untuk kita mengajak orang kepada kebaikan. Betul. Jadi kalau kita hanya pakai untuk manfaat dunia kita, bisnis kita, itu tercapai ya, itu nggak apa-apa, mubah saja, boleh aja. Cuman kalau ada sudut-sudut ketaatan, nah itu lebih cakep kan. Ya. Terus yang kedua terkait dengan masalah bangun masjid tadi ya. Jadi sebenarnya itu masjid itu kan penamaan itu kadang nggak terlalu diperhatikan ya, tapi yang diinginkan itu adalah maksudnya. Ya, maksudnya itu apa? Karena itu kadang di dalam di sebagian kaidah fikih itu dikatakan al-ibratu bil ma'ani la bil maqasid wal ma'ani la bil alfat wal mabani. Ya, jadi yang menjadi ukuran itu adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan kata-katanya. Jadi kalau kata-katanya misalnya ini gedung serbaguna itu kan kata-kata, cuman urusan pemerintah, perizinan. Tapi maknanya kan di masjid. Cuma kan orang nggak tahu kalau itu masjid, Ustaz. Masalahnya gitu, ntar malah mau mampir jadinya lah ruang serbaguna nih, karena dia cari depan lagi. Ya itu kan cuman izin doang. Jadi kan nggak mungkin dia tulis ruang serbaguna Al-Ikhlas. Paling dia tulis aja Al-Ikhlas, selesai. Orang itu nggak mempermasalahkan. Ya, kemudian sekarang juga kan banyak ya. Kalau yang saya tahu di negara-negara minoritas ya, benar. Itu kadang mereka beli gereja untuk dijadikan masjid. Betul. Ya kan? Ya. Jadi ada tempat-tempat yang mungkin sudah ada izin ibadahnya, udah keluar, mau dijual. Beli aja. Ya. Nanti kita sisa merubah. Ya. Jadi izin ibadah jadi masjid gitu kan. Kan sama izin ibadah juga. Cuman berbeda aja. Ini tadi mungkin dari agama selain Islam jadi agama Islam gitu. Ya, betul. Itu solusi lain. Dan disebut juga itu tadi nggak ada masalah sih kalau misalnya untuk tidak ada jalan kecuali kita bikin kayak masjid gitu, tapi di depannya ada asal penamanya itu untuk suatu bisnis dan seterusnya. Iya, betul. Itu juga nggak ada masalah sebab memang asalnya kita untuk masjid. Kan gitu. Boleh Sat, coffee shop kan, tapi ternyata masjid gitu Sat. Itu kan cuma izin doang di pemerintahan gitu. Iya. Tapi makna yang maksud yang kita inginkan adalah masjid. Misalnya Stuja Coffee masuk di sini, tapi ternyata ada masjid itu di dalam, karena biar penamannya ini kafe, tapi ternyata masjid. Boleh Sat? Iya, jadi orang kan taunya di daerah minoritas itu ngerti
di mana masjid? Dia cuma itu Restu kafe jatuh. sana, Iya, kafe gitu sana, deh. di sana masjid gitu loh. Oh, Nah, itu nggak ada gitu ya? masalah. Boleh. Yang teman-teman. penting niat di dalam area itunya ya, Ustaz. Iya, dan itu subhanallah ya. Jadi ide membangun masjid di tempat yang minoritas itu luar biasa sebenarnya. Sebab itu Masya Allah. kita berharap belum banyak yang ngerjain kan di situ. Iya, Tat. Terus bisa dihitung ya. Kita bisa orang-orang yang mau sholat tidak datang sholat ke tempat kita. Iya. Ya barangkali dengan kita bikin kegiatan yang baik dengan akhlak yang bagus. Ya. Mungkin masyarakat di sekitar juga terpengaruh kan, Betul. akhirnya menjadi familiar dan seterusnya. Ya memang kadang dakwah itu perlu bertahap, ya pelan-pelan. Oh iya. Iya juga ya. Jangan saling sikut gitu ya, Ustaz. Ya. Iya. Maksudnya memang di Bali juga saya merasa diterima banget, Ustaz. Gitu. Memang makanya yang saya senang gitu pas ketemu sama kita sebut kepala desanya itu coba cari solusi lainnya, jangan masjid dulu lah namanya gitu. Enak Der. Cuman yang jadi permasalahan kan tanggung jawab gua ke orang-orang, Iya, bukan iya, masalah kepala Pas udah- desanya, Bos. Iya benar. Pas udah jadi, kok malah jadi bikin coffee shop Nah, sih Dito? kok ini Wah sih? fitnah Nah. tuh. Oh iya, tapi kalau dipikir-pikir benar juga ya. Kita kalau ke sebuah daerah nanya pengen sholat nih, Nah, Mas, maaf Mas, numpang nanya Mas, masjid mana Mas? Itu tuh. Kan pasti ada rame-rame ke sana Betul. kan. Kita kan boro-boro tahu namanya, tahu tulisan ada masjid apa enggak, Setuju. taunya ada perilaku Di situ, atau di ada situ. habit. Iya. Ya memang udah perawakannya bentuknya dan ada aktivitas 5 waktu di sana kan. Betul. Iya juga ya. Jadi artinya iya, gue masuk aja. Lupa gue ke Lupa, Jogja. iya. Masjid mana? Nah, ini pas banget ya true story. Gue pernah ke Jogja. Masjid di mana di seberang jalan. Iya. Itu masuk sekolah tuh. ah, Jadi SD apa? Gue lupa nama daerahnya. SD ini. Jadi gue masuk dalam, lu tuh SD kan? Iya, Maksudnya iya, kayak iya. Gapura masuk sekolah SD Iya, negeri iya, gitu. iya. Ya. Tuh di dalam SD Mas. Oh yaudah gue masuk. Gue masukin mesti nggak ada satu jalan cuma di situ doang. SD untuk Rejo apa gitu gue lupa. Mas, udah gue masuk sebelah kiri. Lah ada masjidnya. Sholat di situ kita betul. rame. Iya, masjid juga namanya. Masjid juga sih. Tapi SD. Benar Kan nggak jadi fitnah bahwa kayak, kok lu malah bangun sekolah sih? Nggak Iya. jadi gitu kan? Ada Nggak. laporannya, ada fotonya, ini ada masjidnya gitu ya. Ya, berarti Ah. tenang lah saya, Ustaz. Iya, jadi yang untuk teman-teman yang sudah diajak, sisa diberitahu aja bahwa ini konsep untuk kebijaksanaan daerah kayak gini modelnya. Itu Iya. penamaan aja nggak ada masalah. Tapi hakikatnya masjid berdiri, bangun, selesai. Oh ya nggak apa-apa tuh. Masya Tenang. Allah. Apalagi udah di syuting kayak gini kan, lu ngeliatnya Bisa pasti di pas sini lu laporan. di-share. Iya dong. Maksudnya Lu laporannya kan jadinya kan enak. Cuma mungkin yang mendekati kali toh, maksudnya kayak TPQ kali kan boleh kan? boleh, makanya tetap yang harus di-clearkan bahwa yang menyumbang jangan nge-push untuk penamaan masjid tadi. Iya, Setelah itu. ada informasi Iya. seperti ini kan jadi enak Der. Betul. Sebenarnya teman-teman kan berpikirnya bahwa oh jadi gimana nih gue tetap dapat kan nih amal jariah. Iya, Takutnya iya, kan iya, harus iya. masjid yang awam kan taunya cuma Masjid. kata-kata masjid doang Der. Iya, tapi tadi bagus Ustadz nambahkan bahwa dakwah itu kan harus bertahap, pelan-pelan, hikmah dan seterusnya. Jadi maksudnya daripada nggak jadi sama sekali, ini Benar. bukan menggurui ya teman-teman ya, izin ya. Yang menyumbang tuh daripada nggak jadi sama sekali, malah lu nggak dapat Apa-apanya. apa-apanya, Iya, amal jariahnya. Mendingan kita mainkan sedikit. Twistnya lah. Iya, sek gitu. Harus- Tapi jadi tuh aktivitas, ada Betul. taklim berjalan, Amin, masya amin, ya Allah gitu kan. Ya, masya Allah. Jadi kalau dia sudah berdiri, nanti lama-lama ada masjid lagi yang lain, ada masjid yang lain. Mereka yang bangun itu kan berarti termasuk orang yang membuka pintu kebaikan untuk orang lain juga kan. keren gitu. Kalian. Masya Allah. Semoga Allah balas dengan kebaikan nih Amin, buat ya Dito nih. Allah. Masya Allah. Keren, makasih Ustadz ilmunya Ustaz, ya. Bang Ustaz. Ya, Masya betul. Allah. Mungkin Ustadz bisa menutup Iya. di episode kali ini tentang minoritas, ya tentang dakwah masjid, penipuan. Tentang kata cukup juga boleh Ah, tahu. boleh Ustadz. Jadi sebenarnya Ramadan ini ya, kita di Ramadan ya, dari berbagai ibadah ketaatan yang dianjurkan di bulan Ramadan ini, kita lihat ada hal-hal yang kita anggap mudah, ada hal-hal yang kita anggap berat. Ya. Sebenarnya mudah dan berat itu tergantung siapa yang menilai gitu. Mm-mm. Ada orang yang berat itu dianggap mudah gitu. Ya. Ada orang yang itu mudah tapi bagi dia itu berat. Nah, Oke. jadi sebenarnya Ramadan ini mendidik kita bahwa di dalam kehidupan itu apapun yang kita hadapi,
sebenarnya sepanjang kita mencari pintu-pintu kebaikan, lahan-lahan ibadah, insya Allah Ta'ala banyak hal yang mudah yang bisa kita temukan. Ya, di apa saja di dalam kehidupan kita. Yang mudah-mudahan Ramadan ini menjadi pembelajaran yang besar untuk kita semua. Amin. Supaya kita lebih pandai melihat pintu-pintu ibadah, lahan-lahan ketaatan, celah-celah kemudahan untuk kita. Kalau ada kesulitan bagaimana cara menghadapinya. Jadi semua dari pendidikan-pendidikan sebenarnya ada di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua di dalam kehidupan kita, memudahkan kita di sakaratul maut, memudahkan kita di alam kubur, memudahkan kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kemuliaan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala. Amin. Insyaallah, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.